من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita semua bisa berkumpul di Jami Al-Jannah dalam melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita semua, melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul kita semua di masjid ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama menjaga kepada Khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa pada malam Jumat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tadi dari Bapak Ibrahim Al-Jannah bahwasanya istrinya ibu ya, ibu ya, ibu ya, ibu nikah ini. Oh, saya beritahu maaf. Mudah-mudahan selama di perjalanan Allah berikan kelancaran, dan ketika di Masjidil Haram atau di Ka'bah dan di Maqam Rasulullah, titip salam dari saya, dari kami untuk Rasulullah. Dan mudah-mudahan lain waktu kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka halaman 34. Wal maqalatul hadiyata asyara. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Ai mif'al khamsata asya'a qabla husuli khamsi halatin. Jadikanlah keuntungan yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Ingat, jadikanlah kesempatan, jadikanlah keuntungan. Iktanim khamsan qabla khamsin, yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Mana di antaranya ayat al khamsata asya'a, harusnya kita melakukan yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Syababaka, ketika kita muda, qabla haramika, sebelum datang masa tua kepada kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita lagi muda, kita masih muda, tenaga masih kuat, bacaan masih fasih, ketika kita melaksanakan sholat, otomatis bacaan kita juga fasih. Rukun-rukun sholat pun yang pertama, sholat di sholat fardu wajib berdiri, kita masih kuat. Betul? Beda lagi kalau kita umur 20 tahun ataupun 30 tahun sampai 40 tahun. Lihatlah sholatnya orang yang 40 tahun ataupun 30 tahun dengan yang 60 dan 70, beda atau tidak? Dari rukunya aja udah beda, dari takbiratul ihramnya aja udah beda, dari berdirinya pun udah beda. Makanya jadikanlah kesempatan, jadikanlah keuntungan masa-masa muda kita sebelum datang masa tua. Mungkin kalau baca Fatihah kita bisa fasih
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini suara umur 17 tahun. Ya, percaya saya 17 tahun. Pakai manggut-manggut aja. Tapi beda dengan bacaan bapak siapa? Bapak yang umur 50 tahun siapa yang lupa dari sini? Pak Jinari berapa? Bapak 63. Masya Allah masih sehat. Luar biasa. Syababaka qabla haramika. Jadikanlah waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Ketika kita baca Al-Quran pasti, ketika kita azan pun pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan saya umur sekarang 30 tahun sama bapak yang umur 62 tahun sama atau tidak? Beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan lagi. Bahkan saya menjelaskan malah dibilang meledek. Berarti di hati bapak ada hati yang jelek. Udah mau banyak jelek hati jelek. Ini hanya membandingkan, betul? Tenaga bapak siapa namanya Pak? Oh Pak Ginanjar. Tenaga Pak Ginanjar sama saya beda tidak? Beda. Makanya jadikanlah keuntungan, jadikanlah kesempatan di masa-masa muda kita qabla haramika, sebelum datang masa tua. Aif al-aqwata, menjalankan taat kepada Allah. Makanya disunatkan ketika orang yang mengadzan, disunatkan itu yang pertama suaranya yang bagus, yang paling utama adalah bacaannya fasih. Karena beda loh nariknya antara orang yang adzan suara bagus, bacaan fasih, sama orang bacaan yang enggak fasih, udah enggak fasih, suaranya jelek. Beda. Betul? Coba kalau saya disuruh muadzin di sini di Masjid Al-Jannah, insya Allah yang berjamaah banyak kalau maghrib, tapi masih banyak musafir. Dulu juga saya pernah ngomong kepada DKM, PDKM dari Marbot, ya saya adalah maaf usahakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla hujumi kibri alaika, sebelum datang umur-umur yang sangat tua kepada kita. Contohnya, ketika beres sholat maghrib kita pulang, udah mau hujan, setan semakin mengganggu. Sudah sampai rumah adzan isya di Masjid Al-Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hujan gede, hujan deras, terus kita mau ke masjid, udah mau bawa payung, jalannya aja udah nggak sempurna, tongkat nggak ada, jadi gitu. Udah takut lah. Padahal paksainlah, walaupun jalan licin, kita mau jalan ke masjid, kemudian terpeleset jatuh, meninggal, itu adalah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, jadikanlah kesempatan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Wasihataka qabla saqamika, kesehatan kita qabla saqamika, sebelum datang masa sakit kepada kita. Kenapa? Karena orang yang sehat akan kena sakit. Kita sehat, maka doakanlah Ibu DKM melaksanakan sunnah Rasul, yakni umrah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Wasihataka qabla saqamika, aif al-amal saleh. Ketika kita badan sehat, yuk kita laksanakan amal saleh. Amal saleh itu bukanlah hanya sholat saja, tapi apa? Berbuat baik kepada orang lain, disebutlah dengan ibadah ghair makhluk. Apalagi sholat di 5 waktu ini, yuk kita sama-sama melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian sholatlah berjamaah. Kenapa? Karena ketika kita waktu muda, di kitab yang lain ataupun di kitab ini diceritakan bahwasanya seseorang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat ialah orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian hatinya ketika keluar dari masjid, hatinya tetap ingat ke masjid, dimanapun dia berada tetap hati ingat ke masjid.
sama nggak sama kayak kita? Beda. Ngaji lama lihat jamaah. Apalagi malam Jumat, wah kacau. Wasihataka qabla saqamika aif al-amal salih ala sihataka qabla husuli manin, sebelum datangnya yang mencegah kepada apa? Kepada kebaikan, kamarodin, seperti kita sakit mana mau ke masjid kalau keimanan kita kurang. Kalau sakit jangan pun sholat ke masjid, kalau sholat di rumah pun kalau tidak ada keimanan ataupun kalau iman kita kurang kuat, tentunya yang gak apa-apa lah orang kita lagi sakit. Maaf, orang sakit pun Allah wajibkan sholat. Pak Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Kalau tidak mampu sholat berdiri, tak apa-apa, sholat tak sambil duduk. Betul? Duduk. Gimana duduknya Pak Ustaz? Kalau bisa seperti sholat, seperti tahiyat awal. Gimana tahiyat awal? Kalau bisa, Allah. Pak Ustaz, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada bisul 25 di pantat saya, nggak apa-apa. Seperti banyak amat bisul ya. Kalau nggak mampu soal duduknya seperti tahiyat awal, maka duduklah seperti tahiyat akhir. Kayak gini, Allah. Pak Ustaz, saya nggak bisa duduk sekaya tahiyat akhir. Kenapa? Di pantat saya bisulnya tinggal 3 lagi. Oke lah, gak apa-apa lah, duduk sila. Pak Ustaz, nggak bisa saya. Kenapa? Bisul tinggal 1. Gak apa-apa lah, duduk sebisa mungkin. Kaifasita. Gimana antum? Kalau antum bisa melaksanakan sholat sambil duduk, silakanlah duduk. Pak Ustaz, saya sholat gak bisa sambil duduk. Bisanya sambil apa? Sambil telentang, silakan. Tapi maaf, telentangnya pun di kepalanya harus pakai bantal. Biar apa? Biar wajahnya madep ke kiblat. Awal, ayo, ibu sholat dulu. Ya, ibu sholat. Buduin lah. Pak Ustaz, budunya nggak bisa, adalah kayak mumin lah. Ya. Terus lihatin, kalau dia tidak bisa ngomong, tidak bisa ngeluarin suara, maka tuntunlah oleh kita. Ibu sholat. Sholli fardhu isya'i 4 rakaat mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Allah, biarkanlah dia ngikutin, tapi tetap kita yang nuntun. Kalau tidak ditungguin sama kita, takutnya Allahu Akbar. Keren malah tidur, makanya tuntunlah kalau kita. Jadikanlah kesempatan sehat kita sebelum datang waktu sakit. Kenapa? Karena berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit, ada malam, ada siang, ada putih, ada hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang ompong, ada yang tiga, ada yang soleh ataupun yang tidak soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, yang ketiga, wa ghinaka qabla fakhrika. Jadikanlah kesempatan, jadikanlah keuntungan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakhrika. Jadikanlah keuntungan, kesugihan kita qabla fakhrika sebelum datang fakir kepada kita. Berbuat apa? Bersedekahlah. Mana kosong Madun min sedekah. Tidak akan berkurang harta kalau kita lebih banyak bersedekah. Orang yang selalu sedekah, Allah tidak akan fakirkan di dunia dan di akhirat. Makanya sedekahlah, apalagi di pagi hari, di pagi waktu subuh, beres sholat subuh, infaklah. Kenapa? Karena di pagi-pagi ada 2 malaikat yang mendoakan kepada orang yang sedekah dan mendoakan kepada orang yang tidak sedekah. Sedangkan doa malaikat sebelum Allah ijabah, sebelum Allah kabul, teruslah malaikat sampai nangis mendoakan, meminta ampun ataupun berdoa kepada Allah biar doanya diijabah oleh Allah. Sama halnya seperti anak kita minta uang jajan kepada kita, belum kita kasih ya terus nangis. Ada tamu bikin kencang, ibu minta uang, ada tamu, ibu minta uang bikin kencang, apalagi tengking kamu. Wa ghinaka qabla fakrika. Kesugihan kita, kekayaan kita sebelum datang fakir kita. Aib atas sedekah. Laksanakanlah sedekah bima fadula an hajatin.
dalam perkara yang lebih harta kita dari apa? Dari kebutuhan kita. Ya alhamdulillah Ibu DKM mau melaksanakan umroh. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sunatnya dan mudah-mudahan wajibnya pun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautika. Kemudian yang 5 perkara adalah wahayataka qabla mautika. Hidup kita manfaatkanlah qabla mautika, sebelum datang maut kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa akan kena maut. Siapa tahu umur kita sekian puluh tahun. Misalkan umur saya 40 tahun, sekarang 30 tahun, tinggal 10 tahun lagi saya hidup di alam dunia. Ada yang tahu umur masing-masing tinggal berapa tahun? Tidak ada. Makanya Allah merahasiakan supaya kita lebih giat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena maut sudah ada di samping kita. Manfaatkanlah ketika hidup kita. Qabla mautika, sebelum datang maut kita. Makanya Allah bersabda di dalam Al-Quran, siapkanlah bekal kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya paling bagus daripada bekal ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya? Yang pertama, laksanakanlah sholat yang 5 waktu di awal waktu serta berjamaah. Pak Ustaz, saya kan ibu-ibu, saya kan istri, ke masjid nggak bisa. Udah gitu ngapain ke masjid juga, mau tahu sendiri. Kalau ibu-ibu tak jadi fitnah ke masjid, lebih baik di rumah saja. Udah? Di rumah saja. Pak Ustaz, kan saya pengen berjamaah. Ajaklah anak kita. Yang mana? Yang istri. Yang laki suruh ke masjid. Bapaknya apa lagi? Bapak, kata istrinya Pak Soleh, Pak Soleh, yuk kita berjamaah di rumah. Jangan. Sekalipun Pak Soleh ada di rumah, suruh berangkatlah ke masjid, walaupun hujan. Ya, ataupun Pak Haji lagi di rumah, istrinya mau sholat maghrib ataupun mau sholat isya, mau sholat subuh. Siapa yang tahu surah Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi. Ayo, suka baca surah Al-Kahfi enggak? Pak Ustaz, saya sukanya Yasin. Betul. Keuntungannya apa? Orang yang selalu membaca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Dalam hadis menyatakan bahwasanya orang yang selalu baca surah Al-Kahfi di malam Jumat 10 ayat pertama, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Kemudian orang yang membaca surah Al-Kahfi 10 akhir dari surah Al-Kahfi, maka Allah akan mengampuni orang tersebut dari mana? Dari Jumat sekarang hingga Jumat yang akan datang. Suka baca surah Al-Kahfi? Enggak usah saya membaca surah Yasin apa? Misalkan istri kita lagi baca Al-Quran di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datanglah suami kita mau sholat, terus kata suami, diam dulu, saya mau sholat, takut keganggu sholat saya. Ibu jangan berhenti, lanjutin aja baca Al-Quran. Kenapa? Di sini bukan tempat sholat laki-laki, Bapak. Ituin aja. Kalau Bapak mau sholat di sini pakai motor tersebut, baca Al-Qurannya jadi haram. Itu kalau di masjid. Kalau di rumah ya ada. Pak Haji mau sholat, istrinya lagi baca Quran. Udah, Bapak mau sholat dulu. Jangan berhenti, lanjutin aja lah. Bapak tempatnya di masjid. Kenapa? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat kepada tetangga masjid, hanya kecuali harus di masjid. Pak Ustaz hujan badang, Pak Ustaz hujan deras banget, pakai payung. Pak Ustaz payungnya hilang, hilang apa nggak punya, apa sengaja disumputin?
Emang gak punya Pak Ustaz? Kalau lari kira-kira kotor nggak pakaian kita? Kotor. Kalau minjem ke tetangga kira-kira dikasih apa enggak? Kalau kira-kira dikasih, pinjamlah. Daripada pas kita mau sholat, hujan gede banget, ngelewatin rumah tetangga, ada payung di luar, diambillah oleh kita tanpa bilang, langsung ke masjid. Yang punya enggak? Payung saya hilang, payung saya hilang, payung saya hilang. Ini yang sholat, mau sholat pakai payung nggak bilang-bilang dulu, disebutlah dasar sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Jangan pun itu payung, dalah, sepatu ataupun sendal. Pak Haji mau ke masjid, Masjid Al-Jannah, lupa sendalnya hilang atau sendalnya putus, lewatlah rumah Pak Soleh, di luar ada sendal Pak Soleh, dipakailah sendal Pak Soleh tanpa bilang, Pak Soleh ini baik orangnya. Pakailah sampai sholat, kemudian dibalikin lagi sendalnya. Pak Soleh tak menanyakan sah atau tidak sholat Pak Haji ini. Tidak. Kenapa? Karena belum bilang. Wah, pasti ridho. Walaupun pasti ridho, tetap harus kena bahasa. Apalagi pakai sendal ustaz itu bahaya. Ya gitu ya. Pantas ketika orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Amal apapun, meskipun sholat, orang sholat, kita sholat, orang baca Fatihah, kita diam saja. Makanya ketika kita beramal ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah thalabul ilmi. Adapun kita dalam kesalahan ataupun lupa, kalau kita sering melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu, maka mendapatkan ampunan dari Allah dan amalnya akan diterima oleh Allah. Contoh kayak gini, kita sholat berjamaah. Karena berjamaah banyak, bacaan Fatihah kita tidak benar, bacaan Fatihah kita banyak yang salah. Ada salah satu jamaah yang bacaannya betul, bacaannya fasih, bacaannya benar, maka tertutuplah oleh satu orang yang membaca Fatihah dengan fasih. Makanya untungnya berjamaah. Satu, yang kedua, untungnya berjamaah. Kalau orang selalu membiasakan berjamaah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut ketika meninggal dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, manfaatkanlah ketika kita hidup, sebelum datang sakit, sebelum datang maut kepada kita. Wa faraghuka qabla sublika. Yang terakhir, manfaatkanlah, jadikanlah keuntungan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Wa faraghuka qabla sublika, kesibukan kita ataupun longan ataupun nyalsai qabla sublika, sebelum datang kesibukan kepada kita. Kita lagi enak-enak, kita lagi santai, manfaatkanlah waktu santai kita. Apalagi di malam Jumat, banyakkanlah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat di pada malam Jumat atau hari Jumat 1 kali, maka Allah akan berikan 1 kebutuhan. Allah akan ijabah 1 kebutuhannya. Barang siapa yang telah membacakan sholawat 100 kali sholawat, mana sholawatnya tergantung mau kita, ataupun sholawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah akan memberikan kebutuhan kepada kita, mengijabah doa-doa kita 100 kebutuhan kita. Makanya perbanyaklah, habis sholat 20, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis zuhur, asar, maghrib, bisa subuh 20, jadi jumlah berapa? Jadi jumlah 100. Di sholat jangan buru-buru pulang, wiridan dulu, istighfar dulu. Habis doa bacalah sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, saya sibuk, ada kerjaan di rumah, bahkan ada tamu di rumah, tak apa-apa, sambil jalan tak apa-apa, asal jangan pakai suara aja. Kenapa? Takutnya disangka orang stres. Pulang keluar dari masjid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini huruf dari mana gitu? Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terakhir, wa faraghuka
Jadikanlah santai kita ini dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, thalabul ilmi, kemudian salat yang 5 waktu. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya. Yang pertama salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah setelah pengajian ini mari kita sama-sama melaksanakan salat isya berjamaah. Mohon maaf lahir dan batin, minal izin wal faizin dari saya, dari keluarga besar Masjid Jami Al-Jannah. Mungkin pada malam ini bisa dikatakan halal bihalal. Artinya mengislahkan hati. Apabila dari jamaah ada rasa dendam ke saya pada malam ini, islahkanlah. Mohon maaf apabila bahasa saya kasar ataupun tidak sesuai dengan hati hadirin semua, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sekali lagi mari kita sama-sama doakan ibu yang mau angkat umroh, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan ibadahnya, dan ketika pulang dari tanah suci Mekah mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.